Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang sistem informasi. Sebelumnya saya akan menyampaikan pengertian apa itu informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang sangat berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk pembuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian pada data. Karena berdasarkan informasi, para pengelola dapat mengetahui kondusif objektif. Lalu, pengertian informasi secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Prancis yang artinya kuno information, yang diambil dari bahasa Latin yang berarti informationem. Informasi merupakan kata benda dari informer, yang berarti aktivis dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Lalu, maka dari itu, sistem informasi secara teknis dapat diartikan sebagai satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Selain itu, sistem informasi juga bisa diartikan sebagai kumpulan dari subsistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan cara mengelola dan dengan alat yang namanya komputer, sehingga memiliki nilai tambah yang bermanfaat bagi pengguna. Lalu, apa hubungan informasi dengan dakwah? Yaitu, dalam keberhasilan dakwah, informasi sangat diperlukan. Informasi merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi rasa cemas seseorang. Menurut Noto Atmojo, bahwa semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang, dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, tindakan yang pertama adalah mengumpulkan data, kemudian menelaahnya menjadi informasi. Dari data-data tersebut, informasi yang didapatkan lebih terarah atau terstruktur, dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Di antaranya yaitu pengolahan data yang terkumpul dan menemukan informasi yang diperlukan. Lalu, sistem informasi sendiri yang artinya itu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antar orang, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi, teknologi informasi dan komunikasi saja, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Lalu definisi lain tentang sistem informasi yaitu sistem atau sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan untuk mengendalikan organisasi. Terus syarat-syarat sistem informasi yaitu yang pertama ketersediaan, yang kedua mudah dipahami, yang ketiga informasi tersebut informasi yang relevan, yang keempat bermanfaat pastinya, yang kelima tepat waktu, yang keenam kendalaan, dan keenam akurat, lalu ketujuh yaitu konsisten. Materi yang kedua yaitu pergeseran media konvensional ke media online. Sebelumnya saya akan memberikan materi atau menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi. Perkembangan dunia teknologi di bidang informasi dan komunikasi saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat
sangat cepat sekali. Perubahan dan perkembangan selalu disertai dengan inovasi-inovasi baru yang dimunculkan untuk mendukung teknologi yang sudah ada. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi dapat dibuktikan melalui kehadiran internet yang telah digunakan oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan anak-anak, remaja, atau ibu-ibu atau bapak-bapak. Internet adalah singkatan dari Interconnection Networking. Internet merupakan jaringan global dari sebuah jaringan komputer yang dikembangkan pada tahun 1969 oleh US Department of Defense dalam proyek ARPANET. Perkembangan internet berlangsung sangat pesat dan memiliki banyak kelebihan, baik secara teknis, operasional, maupun dari sisi sosial, karena internet memiliki kontribusi yang besar di dalam masyarakat, terutama dalam proses penyebaran berita dengan menggunakan internet atau lebih tepatnya media online. Perkembangan teknologi ini memberi pengaruh pada gaya hidup masyarakat yang dulu mencari berita, bahkan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang secara langsung dapat menjadi sumber informasi bagi orang lain. Lalu, pengertian media konvensional dan media online. Media konvensional atau media cetak merupakan media yang terbit tiap hari secara terus-menerus dengan bentuk tulisan yang mengandung unsur 5W, 1H. Serta media cetak memiliki audien yang terbatas. Berita pada media konvensional disajikan dalam berbagai bentuk seperti artikel, tajuk, feature, dan lain-lain. Media cetak biasanya berisikan informasi yang lebih terperinci, lengkap, dan panjang. Kualitas jurnalisme konvensional seperti surat kabar ini dalam menyampaikan berita sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berinovasi tinggi dalam media itu sendiri. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan misi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial dan media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media online juga merupakan ruang pemberitaan yang memadukan antara teknologi komunikasi dan jurnalisme konvensional dalam satu ruang yang disebut jurnalisme online. Sedangkan surat kabar memiliki kelebihan khusus. Surat kabar menyediakan halaman atau ruang luas bagi suatu konten berita yang akan dianalisis secara mendalam dan memiliki ruang penulis yang berkualitas. Lalu dampak positif dan negatif dari media online, yaitu yang pertama, dampak positif dari media online memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Karena dengan media sosial, kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja, termasuk artis favorit kita yang juga menggunakan media sosial terkenal seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Yang kedua, memperluas pergaulan. Media online membuat kita bisa memiliki banyak koneksi dan jaringan yang luas. Tentu saja, ini berdampak positif bagi orang yang ingin mendapatkan teman. Yang ketiga, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Dengan adanya teknologi yang canggih seperti saat ini, hubungan jarak jauh bukan lagi halangan besar karena kita tetap dapat berinteraksi dengan orang lain kapan saja. Yang keempat, lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Media online memberikan sarana baru bagi manusia dalam mengekspresikan diri. Yang terakhir yaitu dampak positif dari media online. Dapat menyebarkan informasi baru kapan saja, sehingga orang lain juga dapat memperoleh informasi yang terbesar di media sosial. Lalu, dengan adanya dampak positif, pastinya ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Orang-orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar, yaitu berisiko mengabaikan orang-orang yang ada di kehidupan sehari-harinya atau di sekelilingnya.
Yang kedua yaitu interaksi secara tatap muka cenderung menurun karena mudahnya berinteraksi melalui media sosial. Yang ketiga yaitu membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap interaksi. Dengan kepraktisan dan kemudahan menggunakan media sosial, maka orang-orang akan semakin tergantung pada media sosial dan pada akhirnya akan menjadi kecanduan terhadap internet. Yang keempat yaitu rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, seperti di kehidupan sehari-hari jika kita tidak menyeleksi orang-orang yang berada dalam lingkungan sosial kita. Lalu, berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial, karena di media sosial juga banyak berita hoax yang mengakibatkan kita salah menangkap informasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.